برسول الله والبدوي ورجال للمهدي علوي سلموا بالموحد النبوي برسول
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin, amin. Ahbabi fillah wa danallahu iyakum ala huda wa taqwa. Hadis nomor 8090. Hadis dhaif riwayat daripada Imam Syafi'i. An Muttalib ibn Khantab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min lailin, tidaklah dari malam hari, wala naharin, tidak juga siang hari, illa kecuali wassama'u, langit, tumtiru, itu menurunkan hujan, ia fiha, padanya siang dan malam, yusarrifuhu, itu pintu kanan, yusarrifuhu, memalingkan akannya hujan, memalingkan akannya hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu sya'a, kemana yang Allah inginkan. Dari hadis ini digambarkan bahwasanya tidak ada waktu melainkan hujan. Sekarang juga hujan, tapi Allah nggak turunkan di sini. Malam tadi juga hujan, tapi Allah turunkan di tempat lain. Jadi setiap malam, setiap siang, langit tetap hujan, tapi Allah tempatkan, Allah kirimkan ke tempat-tempat lain. Kemarin hari Jumat, hujan hanya dari pintu Indarung sampai ke Masjid Mushola Nurul Hasanah, sampai ke pondok. Jumat kemarin pulang khutbah hanya dari Indarung sampai ke pondok. Itihad enggak hujan. Nah, yusarif kaifa yasha. Allah bisa letakkan di mana yang Allah mau, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya itu enggak ada kaitan dengan amal. Kalau diyakini, enggak diyakini juga tidak wajib, karena hadisnya dhaif. Hadis berikutnya kedudukannya hasan. Riwayat Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin kecuali walahu babani, baginya orang beriman ada dua pintu.
baginya orang beriman ada 2 pintu. Maksudnya pintu di langit. Babun, 1 pintu, yas'adu minhu amalu, naik darinya pintu oleh amalnya seseorang. Wababun, dan 1 pintu lagi, yanzilu minhu rizku, turun darinya pintu oleh rezekinya seseorang. Fa idza mata, apabila meninggal ia orang beriman, bakaya, niscaya menangislah 2 pintu tersebut, alaihi, atasnya orang beriman. Maka ulama katakan ada hubungan amal dengan keberkahan rezeki. Bagaimana naik begitu turun. Kalau amalnya naik banyak, rezeki turun banyak. Kalau amalnya naik kurang bagus, rezekinya kurang bagus. Kalau amalnya dikit tapi bagus, nah turunnya dikit bagus. Di 2 pintu tuh, 1 naik, 1 untuk turun. Naik lagi, turun lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu naik 1 pintu, nasta'in turun 1 pintu. Meninggal orang beriman tersebut, pintu itu menangisinya. Karena 2 pintu itu tidak lagi bisa melayani si mukmin. Tidak bisa lagi aktif untuk melayani mukmin tersebut. Tapi kalau orang kafir meninggal dunia, fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit tidak menangisinya, bumi tidak menangisinya. Kalau orang beriman meninggal dunia, langit mengisinya. Langit yang mana? Dari hadis ini dijelaskan, langit di bagian pintu rizki dan pintu amalnya. Bumi yang mana? Dalam hadis kemarin kita baca, bumi yang dia gunakan untuk tempat sholat. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Orang kafir itu tidak ditangisi oleh langit, tidak ditangisi oleh bumi ketika dia mati. Sebaliknya mafhum mukhalafah, orang beriman berarti ditangisi oleh langit, ditangisi oleh bumi. Di sini dijelaskan dalam hadis ini, langit yang mana yang menangisi? 2 pintu dia yang ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. 1 pintu amal, 1 pintu rezeki. Bagian bumi mana yang menangisi? Bumi yang dia tempati sekarang untuk belajar, bumi yang ditempati sekarang untuk sholat, bumi yang ditempati untuk beribadah kepada Allah. Itu kalau orang beriman meninggal, bumi itu ikut menangisinya. Jadi ayat ditafsirkan oleh hadis. Tidak boleh menafsirkan ayat dengan akal masing-masing. Ma min mu'minin, hadis hasan. Ini tolong dihafal kepada wakil-wakil takziah. Ma min mu'minin, tidaklah dari orang beriman, yu'azzi, yang mentakziahi ia, yang mentakziahi ia, akhahu, akan saudaranya, artinya sesama orang beriman, sesama muslim, bimusibatin, dengan 1 musibah, dengan 1 musibah. Kita pemahamannya takziah itu musibah meninggal. Sebetulnya takziah bukan hanya musibah meninggal, musibah kehilangan, musibah kecelakaan, musibah apa saja. Kita datang takziah, takziah dalam artian menghibur.
menanamkan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, menanamkan kesabaran kepada orang yang ditimpa musibah. Kecuali fadilah takziah, kasahullahu, memakaikan akannya orang itu, kasahu, memakaikan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hulalil karamah, dari pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Pakaian-pakaian hulal itu jamak hullah, maknanya adalah sepasang karena orangnya ramai, pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Satu kebanggaan kalau ketika ada orang wisuda, dia memakai baju kewisudanya sehingga diabadikan, padahal cuman memindahkan tali dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, oke, kiri kanan, kanan kiri. Tali wisuda kanan ke kiri, kiri kanan, 2 kali wisuda, nggak ingat. Kalau santri mana ada wisuda begitu, masukkan jubah kanan ke kiri, mutarnya kanan ke kiri. Nah, itu sepasang pakaian kemuliaan, itu ada sebuah kebanggaan yang hanya disaksikan oleh sebagian orang. Tapi pada hari kiamat dipasangkan sepasang pakaian kemuliaan. Kalau sekiranya dia takziah 2 kali pemasangan pakaian kemuliaan. Oh, 3 kali prosesinya, 4 kali prosesinya. Yang sering takziah itu santri mana? Nah, sering dia mendapatkan pakaian kemuliaan pada hari kiamat, santri alim. Nah, sering mendapatkan pakaian kemuliaan. Nah, hadis hasan. Ma min muslimin, hadis nomor 8093. 8093. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ya'khudhu matja'ahu, yang dia mengambil tempat tidurnya, dia mengambil posisi di tempat tidurnya. Yaqra'u, ia membaca suratan min kitabillah, satu surat dari kitab Allah. Apakah Al-Ikhlas, apakah Al-Falaq, apakah An-Nas, atau lengkap dibaca ketiga-tiganya, ditiupkan di tangan, diusapkan ke badan, ataupun enggak diusapkan. Al-Baqarah yang dia baca, An-Nisa dibaca, apapun, ini sebuah kelonggaran hukum daripada Nabi. Apapun surahnya, yang mesti yang panjang, penting satu surah, kecuali wakkalallahu lahu, menugaskan oleh Allah, wakkalallahu, menugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bihi, dengannya hamba yang baca satu surah di tempat tidurnya, yang membaca satu surah di tempat tidurnya. Siapa Allah tugaskan? Malakan satu malaikat. Berarti ada 3 malaikat yang jaga dia waktu malam. 2 malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal tidak baik, yang duduk satu di kepala, satu duduk di kaki. Kemudian kalau dia baca surah ditambah 1 malaikat lagi. Fala yaqrabuhu, maka tidak mendekati akannya seseorang, maka tidak mendekati akannya seseorang, syai'un yu'dhi,
oleh apapun yang akan menyakitinya. Syai'un oleh sesuatu yu'dhihi yang menyakiti ia akannya. Tulis menyakiti. Yu'dhihi yang menyakiti ia akannya, hatta yahubba sehingga ia bangun, mata habba kapan dia mau bangun. Hadisnya hasan, riwayat Imam Tirmizi, juga riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, di samping baca doa tidur, di samping tasbihat, begitu juga dianjurkan membaca satu surah Afra. Surah apa yang dibaca tadi malam di tempat tidur? Hah? Hah? Al-Falaq. Akhirnya bangun di pagi hari tidak kurang satu apapun. Tapi kalau bangun tidur masuk semut ke telinga, berarti dia nggak baca satu surah di tempat tidur. Bangun tidur dia sudah digigit oleh itu kelabang, disengat kalajengking, mata digigit semut, bibir digigit semut karena makan dan selimut. Itu berarti dia tidak baca surah di dalam tempat pembaringannya. Kalau dia baca surah, pasti satu pun tidak akan ada yang mengganggunya sampai pagi. Diriwayatkan dari hadis yang lain juga kedudukannya hasan. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yamutu yang meninggal dunia, lahu baginya si muslim, salasatun oleh 3 orang, minal waladi dari anaknya, lam yablughul hins yang belum sampai usia baligh, lam yablughu yang belum sampai mereka al-hinsa usia baligh, kecuali talaqqauhu menyambut mereka 3 anak akannya si muslim, min abwabil jannatis samaniyah, dari pintu-pintu sorga yang 8. Dari pintu-pintu sorga yang 8, min ayyiha sya'a, dari mana saja 8 pintu yang dia mau, dakhala dia boleh masuk. Ini salah satu hadis yang kita bacakan ketika takziah. Kalau kita tahu yang meninggal itu adalah anaknya yang belum baligh. Nah, saya baca hadis itu, Pak, ini dah berapa meninggal? Baru 1, tinggal 2 lagi. Nah, bukan berarti orang tua berdoa anaknya meninggal 3 orang waktu belum baligh. Artinya kalau ada yang meninggal sampai 3 sekalipun, dan dia sabar, tentunya dia akan mendapatkan jaminan masuk surga. Kalau dilihat amal atau fadilahnya sudah mirip dengan amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW bercerita bahasanya orang-orang puasa akan masuk surga di pintu Ar-Rayyan, ahli jihad masuk surga di pintu jihad,
ahli sedekah masuk surga dari pintu sedekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq katakan, ya Rasulullah, tidak ada kerugian dan kecelakaan bagi siapa saja yang sudah terdaftar namanya di salah satu pintu tersebut. Tapi pertanyaan saya, adakah orang yang boleh masuk dari 8 pintu itu? Kata Nabi, katakan ada. Salah satunya engkau. Jadi salah satu biografi fadilah keunggulan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa masuk surga dari 8 pintu surga. Dan orang yang meninggal anaknya 3 orang yang belum balik, dia mendapatkan fadilah yang sama, bisa masuk surga dari 8 pintu yang surga yang dia mau. Anak mana yang dimaksudkan? Anak yang sudah sampai usia dari 6 bulan kandungan. 6 bulan kandungan. Meninggal di kandungan, usia 6 bulan kandungan, 7 bulan kandungan, 8 bulan, 9 bulan, sudah keluar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, sampai belum balik. Kalau sudah balik, jangan diharap syafaat dari anak tersebut kalau sudah balik. Nah, mereka yang balik itu pun berurusan di akhirat kelak. Kenapa yang belum balik? Karena mereka tidak ada urusan di akhirat. Nah, kalau nggak mau bertanggung jawab di akhirat kelak, meninggal sebelum balik, nggak ada urusan di akhirat, nggak ditanya, apapun nggak ditanya, langsung masuk surga. Bahkan dia bisa memberi syafaat, menyelamatkan orang tuanya, kedua orang tuanya daripada api neraka, langsung masuk surga. Syaratnya 3 orang anaknya. Dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Nabi katakan 2 juga. Ada keluarga antum, apa saudara antum meninggal 2 orang? Hah? Ada 2 orang? Ada? Kalau ada, minta doa sama bapak itu, dia ahli surga. Nah, kalau ada berarti orang tua antum ahli surga. Tapi dia dulu, apa kemarin waktu meninggal itu sabar atau enggak? Kalau enggak sabar enggak jadi. Apa standar kesabarannya? Standar kesabarannya seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika meninggal putra beliau Sayyidina Ibrahim. Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Kami ucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kami ridha apa yang diputuskan oleh Allah, tapi berpisah denganmu wahai Ibrahim itu sangat menyedihkan. Itu ucapan dan Nabi menangis. Itu standar kesabaran. Bahkan para ulama tasawuf, mereka bisa mengekspresikan kesabarannya lebih pada itu. Nabi buat standar ya, karena itu adalah hukum, itu adalah contoh. Tapi ada di antara ulama tasawuf, mereka lebih sepertinya, seperti Sayyidina Fudail bin Iyad. Kata salah satu santrinya, 30 tahun saya bersama Fudail bin Iyad, tidak pernah saya lihat dia tersenyum, kecuali 1 kali ketika anaknya meninggal. Dia tersenyum karena ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau waktu meninggal anaknya, dia mengamuk, dia meratap, merobek-robek baju, nampar-nampar muka, gusur-gusurkan rambut, maka itu hilang daripada fadilahnya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim,
tidaklah dari seorang muslim yang zuru, yang ia memandang, ilam ra'atin, kepada seorang wanita, awwala ramqatin, pada awal pandangannya, summa yaghuddu basara, kemudian dia pejamkan matanya, kecuali ahdatsallahu ta'ala, menciptakan oleh Allah, membuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang tersebut ibadatan, akan ibadah, yajidu, yang dia merasakan halawataha, manisnya ibadah, fi qalbihi, di dalam hatinya, manisnya ibadah di dalam hatinya. Sekali memandang langsung dielakkan pandangannya. Orang, walaupun hadis ini disebutkan adalah laki-laki, tapi mafhum hadis wanita juga. Ketika seorang laki-laki terpandang kepada wanita, lalu langsung dia pejamkan matanya, dialihkan ke tempat yang lain, Allah akan buatkan baginya sebuah ibadah yang dia merasakan manis ibadah itu dalam hatinya. Apakah solatnya yang merasa manis, apakah baca Qur'annya, apakah zikirnya, apakah sodakohnya, apakah puasanya. Yang jelas setiap ibadah Allah buat dia merasa manis ibadah itu. Terjadi dua kali dapat kemanisan dalam ibadah, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu juga sebaliknya. Dan dikira hanya laki-laki yang tidak boleh memandang wanita, wanita juga tidak boleh memperhatikan laki-laki. Pas terlihat laki-laki, tukang pakai astagfirullah, pejam matanya. Pas datang tim khidmat, antarin es buka puasa, terpandang astagfirullah. Lepas itu solatnya nikmat. Allah, menghafal Al-Qur'annya semangat. Kenapa dia semangat? Dari mana munculnya? Asbab dari satu amal yang kecil menurut pandangan kita, hanya mengelakkan pandangan dari memandang wanita, mengelakkan pandangan dari memandang lain jenis. Bagaimana kalau sekali pandang tapi lama begitu baru dielakkan? Nah, baginda Rasul katakan dalam riwayat yang lain, memandang lama itu dianggap memandang 2 kali. Ini sekali kata Nabi ini dielakkan boleh di 5 menit gitu. Udah hilang kelezatan ibadah yang kemarin semangat baca Quran, hilang semangat mengaji. Kenapa hilang semangat mengaji? Kenapa tidak ada lagi nikmat dalam zikir? Kenapa hilang nikmat belajar? Kenapa hilang nikmat solat? Kenapa hilang nikmat-nikmat ibadah yang lain? Karena pandangan mata. Sehingga Nabi bersabda, iman akan cepat meninggalkan. Iman akan keluar daripada mata seperti busur meninggalkan, anak panah meninggalkan busurnya. Mana afrah? Anak panah meninggalkan busur, cepat atau lambat? Lebih cepat daripada itu iman tercabut kalau matanya tidak dijaga, terganggu sinyal. Nah,
Hadis berikutnya, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yazra'u zar'an, yang ia menanam akan tanaman. Tanaman di sini maksudnya palawija. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yazra'u, yang menanam ia akan zar'an, palawija, au yagrisu gharsan, atau menanam ia akan tanaman keras. Menanam tanaman keras, kelapa yang berbuah berkali-kali, fayakulu minhu, lalu makan darinya tanaman oleh burung, atau insanun, atau manusia, atau bahimatun, atau hewan ternak, illa, melainkan kana lahu, adalah bagi orang tersebut, bagi muslim tersebut, bihi, dengannya tanaman, sedekahun, nilai sedekah. Hadis sahih. Maka petani mungkin kaget dengan amalnya di akhirat kelak, tidak terhitung sedekahnya. Kalau kita lihat di dalam hidup bermasyarakat, yang paling sulit untuk bersedekah dari petani, yang paling mudah bersedekah dari pegawai. Tapi nyata-nyatanya di akhirat kelak bisa saja sedekah petani lebih banyak dari pejabat, karena dia tidak melihat apa yang dia sedekahkan. Padi yang dimakan burung, padi makan tikus, monyet nyuri jagung, jambu yang dicuri orang lain, kelapa yang dicuri orang, termasuk pohon yang banyak buah kecil-kecil, tahu? Enggak sengaja ditanam, hanya untuk naungan. Sri, ceri, tiga kiraan. Itu kan ditanam tidak ada tujuan untuk mengambil buahnya, hanya sekedar untuk ya biar berteduh, bisa dibuat tempat duduk di bawahnya. Tapi burung memakannya, yang mengantuk. Orang juga memakannya. Maka setiap yang ada yang memakannya, kelelawar, burung, makhluk hidup, manusia, itu akan masuk dalam catatan amal. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yusibuhu adza, yang mengenai akannya muslim, yang menimpa akannya muslim oleh adza syaukatin, gangguan duri. Adza syaukatin, gangguan duri. Fama fauqaha, lalu sesuatu yang ada di atasnya. Sesuatu yang ada di atasnya di sini, sebagian ulama menafsirkan sesuatu yang lebih kecil dari duri. Di atas dalam makna lebih kecil. Ada juga ulama yang menafsirkan di atas lebih parah dari duri. Melainkan kutibat lahu biha, ditulis baginya seseorang dengannya duri, darajatan, akan satu derajat, wa muhiyat anhu biha, dihapuskan darinya seseorang dengan sebabnya duri akan satu kesalahan. Duri saja. Kalau sudah muslim,
Sudah punya modal iman, itu semua jadi pahala. Tapi kalau nggak ada modal iman, dia bukan muslim, semuanya tak bernilai. Tapi kalau dia muslim, semuanya jadi pahala. Sehingga Nabi bersabda, ajibtu min amril muslimin, saya kagum dengan urusan orang Islam. Idza asabahun nikmah syakara falahu ajrun. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Idza asabathum musibatun fasabara falahu ajrun. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar dan juga dapat pahala. Jadi tidak ada yang tidak ada nilai pahalanya bagi mukmin. Tentu syaratnya menyikapi seperti yang Nabi contohkan. Nikmat dengan disyukuri, musibah dengan disabari. Hidup cari apa? Cari apa? Hidup cari apa? Antum hidup mencari apa? Hah? Pahala. Kan dah jelas. Kalau memang cari pahala, tinggal menyikapinya saja. Dapat nikmat, syukur. Alhamdulillah. Sudah ambil nasi dalam nampan, lauk dilarikan kucing, innalillah. Cari pahala kan? Ada tambahan lauk, alhamdulillah. Hilang lauk, innalillah. Ada uang jajan, alhamdulillah. Enggak ada, innalillah. Kan cari pahala. Mudah konsepnya, tapi sulit diamalkan. Paham? 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 Hadis berikutnya. Tinggal satu hadis. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yusibuhu adza syaukatin, menimpa akannya muslim oleh duri, fama fauqaha, lalu apa saja di atasnya duri, kecuali hattallahu ta'ala lahu bihi, menghapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baginya seseorang, bihi dengannya duri, sayiatih, akan kesalahan-kesalahannya, kama tahuttus syajaratu waraqaha, seperti menggugurkan oleh pohon akan daun-daunnya, seperti menggugurkan oleh pohon akan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis nggak bisa dipahami oleh orang Indonesia, karena di tempat kita tidak ada musim gugur. Orang lebih paham dengan hadis ini kalau tinggal di negara dengan 3 musim. Ada musim gugurnya, baru dia mengerti. Kalau datang musim gugur, 1 daun pun tidak ada di dahannya. Nah, seperti itulah duri menggugurkan dosa kecil dari seseorang. Itu baru tertusuk duri. Apalagi tersandung batu, apalagi terperosot dalam lubang, apalagi terkilir dalam main bola. Itu lebih pada duri. Atau kepala terbentur dengan meja, terpeleset di kamar mandi, itu hilang dosanya.
Kenapa dibuat dia terpeleset di kamar mandi? Supaya hilang dosanya. Dikaitkan dengan hadis yang kita baca tadi malam, tidaklah musibah menimpa mukmin kecuali karena dosanya. Jadi Allah sebetulnya nggak mau orang beriman itu berdosa. Setiap kali buat dosa dibersihin, setiap kali buat dosa dibersihin lagi, buat dosa lagi dibersihin lagi. Ada kena duri, ada kena sandung batu, gigit semut, digigit nyamuk, tumbuh bisul, tumbuh gitar, hidupin kipas. Itu semuanya untuk menghilangkan dosa. Mahabbah, untuk wujud cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun mukmin pulang ke akhirat dengan dosa. Sehingga malaikat Jibril kaget dan kagum ketika melihat dua kejadian. Satu raja kafir, zalim, meninggal dunia. Permintaannya waktu mau mati itu makan ikan. Ikan itu adanya cuma di dasar laut, bukan ikan laut puke. Laut puke itu di pinggir, bukan ikan tongkol, tapi ikan yang aja dasar laut, ikan salmon misalnya, ikan salmon. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang mukmin sudah hidupnya selama ini miskin di dunia, permintaannya sebelum mati hanya minum susu. Susu sudah di gelas, tapi mau diminum jatuh tumpah. Maka Jibril, apa maksud Allah ini? Ini si kafir kok sampai permintaan terakhir dari dunianya, dasar laut pun dikabulkan oleh Allah. Sampai ikan itu muncul ke permukaan, masuk dalam jaring nelayan, dan sampai di meja makan atau di piring si sakit raja kafir. Ini susu sudah di gelas tumpah, nggak jadi diminum. Kata Allah, ada satu kebaikan dari si kafir itu yang belum salunasi di dunia. Saya tidak mau kalau dia pulang ke akhirat ada kebaikannya, lalu dia nuntut minta masuk surga. Allah kan tidak mau menzalimi hambanya, maka dibayar lunas semua kebaikan raja kafir itu dengan menunaikan semua keinginannya. Dia mengantuk, nggak ada rumus mengantuk dan belajar. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni ada satu dosa yang belum terampuni dari kehidupan si mukmin. Ada dosa yang belum terampuni daripada seorang mukmin, sehingga dia perlu dibuatkan kena musibah sehingga dosa itu diampuni, sehingga ketika pulang ke akhirat dosa itu habis. Maka jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala, terima saja. Timbul bisu, terima saja. Nah, karena ada sesuatu yang Allah ingin bersihkan daripada kehidupan kita, sehingga ketika dia meninggal tidak ada meninggalkan dosa sama sekali. Hadis berikutnya itu sudah tadi. Hadis di bawahnya 8099. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yashibu, yang tumbuh uban, syaibatan, satu lembar,
fil islami, di saat dia sudah beragama Islam, illa kecuali kataballahu lahu biha hasanah, menuliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya muslim dengannya selembar uban hasanatan, akan satu kebaikan. Wa hatta anhu, Allah hapuskan darinya muslim dengannya satu uban akan satu kesalahan. Uban, tumbuh satu, dapat satu kebaikan, hilang satu dosa. Dan uban itu bukan pahala yang berjangka waktu, dia pahala yang ada terus menerus karena dia lelengket di tubuh. Maka Nabi bersabda, wala tantib wala tantafis saib wala tantafis saiban, jangan kamu cabut akan uban. Fa innahu nurun yaumal qiyamah, itu cahaya pada hari kiamat. Maka yang banyak ubannya banyak cahayanya. Yang penting dalam Islam, maka cepatlah tumbuh uban supaya banyak pahala. Ada yang cepat mendapatkan pahala itu, ada yang lambat. Nah, yang cepat usia 20, usia 12 dah tumbuh uban. Yang lambat usia 50 belum beruban. Ada juga yang malu dengan pahala tersebut, ditutup ubannya dengan warna hitam. Sunnah Nabi bukan warna hitam, warna merah, warna kuning. Dua saja, merah sama kuning, nggak ada hijau. Maka merugilah orang-orang yang tidak tumbuh uban. Berarti yang banyak full ubannya itu, oh masya Allah, nggak terhitung kebaikannya. Sebanyak rambut di kepalanya, nggak bisa dihitung. Nah, jadi apa yang ditakutkan oleh muslim? Tidak ada satu pun yang ditakutkan. Semuanya menjadi lahan pahala. Tak usah cemas tubuh uban tinggal dapat calon. Ada, jadi takdir loh mahfuz. Ada juga wanita yang senang dengan laki-laki yang uban banyak. Kenapa? Rambutnya silver. Pahalanya banyak. Nggak usah terlalu dipikirkan. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yabitu yang dia tidur malam, yabitu yang dia tidur malam, ala zikrin, di atas zikir, tahiran, hakadan dia berwudu, fayata'ara minal lail, lalu dia bersuara, yata'ara, bersuara di malam hari. Bersuara itu suara orang tidur lah. Ada yang bunyi apa tuh, batu bertemu batu, gitu bunyinya. Itu katanya waktu ibunya hamil ngidam itu, ngidam ikan yang berkumis kayak lele tapi ada sengatnya, apa namanya, limbat. Itu limbat yang pemain sulap itu, ngidam dia. Ada juga yang ngigau,
Ternyata tadi sore jadi kiper. Itu mana ya ta'arro, kebangun di tengah malam lalu mengeluarkan suara di mulut. Sepertinya ya ta'arro ini adalah bahasa untuk bunyi kambing. Ya ta'arro. Nah, minal laili di malam hari, fayas'alullaha ta'ala, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Dia minta kepada Allah akan kebaikan min amrid dunia wal akhirah, dari urusan dunia akhirat, kecuali a'tahu iyahu, memberikan ia Allah Subhanahu wa taala akannya hamba tersebut, akannya kebaikan yang diminta, akannya kebaikan yang diminta. Nah, ini fadilah tidur berwudu. Besar fadilahnya. Kenapa teman tu cepat kali ngafalnya? Siapa lambat? Dari tidurnya. Karena ketika dia tidur dalam keadaan berwudu dan tidur dalam keadaan berzikir, dia tidur itu tasbih di tangan, bukan goyang-goyang kaki. Itu tidur apa itu? Tidur si tukang jahit. Tidur tasbih di tangan. Ya, kalau susah zikir Allah, saya Allah, 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 Allah. Nah, langsung ke tidur. Wudu, tidur dengan zikir. Lepas itu kebangun tengah malam, ingat deh hafalannya, ingat dia dan pelajarannya, ingat dengan hajat orang tuanya, maka langsung dikabulkan oleh Allah. Terucap hajatnya, teringat hajatnya ketika terbangun di tengah malam. Itu belum dia solat itu. Tidak dengan solatnya, tidak dengan wudunya, tidak dengan tahajudnya. Tersentak kemudian dia minta sambil tidur. Pasti Allah berikan. Ini hadis hasan, bukan hadis dhaif. Nah, maka niat tidur berwudu. Mungkin sebagian besar antum tidur berwudu karena selesai salat hajat. Nah, tapi zikir juga syaratnya, zikir. Bukan cerita dengan kawan. Dah jam tidur nggak ada bahasa cerita sehingga mengantuk di pagi-pagi. Tapi dengan zikir. Biarkan saja yang lain zikir. Allah, 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 Allah. Atau la ilaha illallah. Mungkin kalau la ilaha illallah mungkin lebih susah kali. La ilaha illallah. Kalau Allah itu kan mudah. Habis nafas, hembusan nafasnya pun Allah, Allah. Enggak perlu gerakkan lidah. Allah, Allah, Allah. Itu enggak boleh. Itu sambil duduk. Mudah. Nah, yang mau kubur cepat, tidur wudu dalam keadaan zikir. Kalau Zakawi amalkan 3 bulan saja, 3 bulan saja bisa kubur waktu khatam. Bisa kan? Nah, bikin amalan yang orang nggak bikin biar cepat maju di depan. Tapi kalau nggak ada usaha sama sekali, sholat, wudunya, muka nggak basuh semuanya, sholat sunat paling cepat selesainya, dah datang ke aula, imam dah takbir, dia nunggu-nunggu dulu, cermin di situ, nunggu ayat. Orang meja dah disusun, dia belum. Orang dah rapi kasurnya, dia masih di lantai. Orang selesai mandi, dia masih ada yang bola. Oh, kalau itu mau cepat di depan, sorry. Nah, sorry saja. Orang makan selesai, dia baru mulai.
Orang nampan darapi dia kotor. Itu mau cepat hafalan, itu nggak bisa. Di mananya? Mana yang mendukung? Si fulan itu kalau sholatnya saf depan. Nah, ada zikir-zikir ya Allah, belum masuk waktu iqamah. Makan cepat, mandi cepat, membola sekedarnya, bukan alaiha wa alaihana ya namut. Ini membola paling lama, mandi asalan, terus mau wudu, mau salat maghrib masih ada bau keringat. Itu mau hafalan cepat selesai, kata malaikat sorry. Jadi seseorang yang punya usaha besar, menggunakan peluang yang besar, dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ini peluang, tidak berat kerjanya, langsung dikabulkan oleh Allah. Tidur berwudu dalam keadaan berzikir, apa susahnya? Tidur di bantal gitu, Allah, Allah, Allah. Tertidur, nanti bangun. Nah, sebelum saya baca doa bangun misalnya, atau sebelum baca doa bangun tidur, langsung dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diinginkan, maka akan dikabulkan oleh Allah. Habib. Hadis berikutnya, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim kasa yang memberi pakaian ia musliman akan seorang muslim, sauban akan pakaian. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim kasa yang memberi pakaian ia musliman akan seorang muslim, sauban akan pakaian, kecuali kana fi hifdzillahi ta'ala, adalah orang tersebut di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, madama, selama kekal, alaihi, di atasnya muslim yang menerima pakaian, minhu, darinya pakaian, hirqatun, satu potong atau secari pakaian. Jadi diberikan pakaian, misalnya sarung itu udah robek, kemudian diambil sarung itu dikit, ditambalkan ke sarung yang lain. Nah, satu tambalan itu kalau mesti dipakai oleh muslim tersebut, orang yang memberi dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, tudriku lahu ibnatan, yang mendapati baginya muslim oleh dua putrinya. Tudriku, yang mendapati baginya muslim oleh dua putrinya, maksudnya dia hidup, putrinya juga hidup, dua orang. Fayuhsinu ilaihima, lalu dia berbuat baik kepada kedua putri tersebut. Ma sahibatahu, selama bergaul keduanya dua putri dengannya muslim, selama bergaul keduanya dua putri dengannya muslim, melainkan ada khalatahul jannah, memasukkan dua putri itu akannya si muslim ke dalam surga. Hadis hasan. Ini hadis untuk masyarakat jahiliyah yang mereka tidak menerima anak perempuan, yang mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak perempuannya
membenci kalau dapat anak perempuan. Itu orang Minang saya rasa nggak perlu hadis ini. Tapi perlu juga untuk melengkapinya. Untuk penerimaannya cukup, tapi untuk melengkapinya syaratnya adalah yuhsinu ilaihima. Dia harus mendidik dua orang putrinya itu secara baik. Nah, sampai Nabi memberikan motivasi dua putri, tidak dua putra. Anak perempuan bukan anak laki-laki. Karena pendidikan, penjagaan, perlindungan untuk anak perempuan itu lebih sulit. Untuk anak laki-laki tidak terlalu sulit. Kasih saja dia celana 3/4, untuk di atas pusar, di bawah lutut, itu dah aman itu orang. Perempuan harus dijaga betul-betul. Laki-laki berangkat pagi main tak kemana, main bola, mancing belut, berenang, apalagi pulang dia asal dia sholat 5 waktu selesai. Nah, perempuan nggak boleh keluar rumah kalau bukan perkara-perkara yang bernilai atau yang wajib. Laki-laki pakai parfum wangi pergi ke masjid bagus. Perempuan keluar rumah pakai parfum kena dosa orang tuanya. Nah, maka laki-laki tidak perlu terlalu dilindungi di Minang. Perempuan ada rumah pusako, ada sawah pusako, ada tanah pusako yang diwarisi oleh laki-laki supaya tidak pergi ke Cina, tidak perlu merantau ke Korea. Tetap makanannya ada, rumahnya ada, suaminya minggat, suaminya mati, ada sawah, ada rumah, ada tanah. Nah, laki-laki tidur di teras, dalam sawah, kemalaman tidur teras masjid, oke saja. Beginilah, nggak ada penginapan untuk laki-laki. Tidur mana? Di masjid. Perempuan rihlah, yang mantu harus sewa tempat tidur. Nah, jadi begitu sulit penjagaan terhadap dua anak wanita, sehingga Nabi memberikan jaminan surga kepada kedua orang tuanya kalau dia betul-betul bisa mendidiknya, kalau betul-betul dia bisa menanamkan agama ke dalam diri daripada anak perempuan tersebut. Maka pendidikan perempuan tidak hanya sebatas daripada menghafal Al-Quran. Antunna atau antum saja. Antum belajar di pondok bukan sekedar menghafal, tapi terutama menjadi sebagai murabbiyah, wanita pendidik. Sholat betul, bagaimana cara menutup aurat yang betul, bagaimana cara menghidangkan makanan yang betul, bagaimana masak yang betul, mencuci pakaian yang betul, menggosok pakaian yang betul, khidmat merapikan rumah yang betul, bukan sekadar menghafal.
Kalau hanya sekedar menghafal, nanti nggak cocok, nggak sesuai dengan kepalanya, nggak cukup memorinya, cuma 2 giga, cuma muat 2 juz misalnya. Tapi 2 juz itu bisa digunakan untuk sholat malamnya. Tapi yang didapat di ma'had, yang didapat di pondok, walaupun tidak dengan hafalannya, tapi sudah dengan bacaan yang betul untuk anak-anaknya. Cara mengajarin sholat yang betul, cara wudhu yang betul, melayani suami yang betul, dan sebagainya. Adab, akhlak, dan khidmat, serta ibadah yang lebih utama. Sehingga Nabi memberikan jaminan mendidik yang baik kepada 2 anak wanita. Kenapa kepada 2 anak wanita? Di samping mendidik anak wanita lebih sulit pada anak laki-laki, yang kedua mereka adalah calon pendidik. Mulai daripada bayi yang ada di alam rahim sampai ketika menyusui, sampai ketika balita, sampai ketika usia 10 tahun. Ini tarbiyah dibuat tuntutan ibu, bukan tuntutan bapak. Muru sibyanakum, maaf 7 tahun. Muru sibyanakum idza balagha sab'a sinin wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Berarti 10 tahun. 10 tahun ke bawah itu tarbiyah anak kepada ibu. 10 tahun sampai usia balik, paling 3 tahun 4 tahun itu tarbiyah dengan bapak. Karena tarbiyah 10 itu pukul. Ibu itu kan jarang memukul. Untung kena pukul ibu atau bapak? Baru keluar pedang pusakanya, kan dari bapak. Kapan boleh? Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Berarti di bawah 10 tahun nasihat, di bawah 10 tahun bimbingan, di bawah 10 tahun hanya rayuan, hanya perintah, tidak boleh memukul. Tarbiyah ibu. Nah, kalau sekiranya bapak ini berhasil mendidik 2 putrinya dengan agama yang baik, berarti dia akan melahirkan generasi yang baik ke depan. Kalau bapak gagal mendidik 2 anak wanitanya, berarti dia akan melahirkan generasi jelek ke depan. 1 anak wanita punya 5 anak. 5 anaknya akan jelek di tangan wanita. Dibawa anak makan sambil kecil di jalan, dibawa makan di halaman rumah, jajakan berjoget, jajakan berdangdut, karaoke lah dibawa. Ketika dia hamil, hobinya dangdut. Usia anak 7 tahun menang lomba dangdut. Itu hasil dari mana? Ibu. Ibu itu hasil dari mana? Orang tua mereka sebelumnya. Nah, hadis berikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim ya'malu dzamban, yang melakukan ia akan dosa. Tidaklah dari seorang muslim ya'malu dzamban, yang melakukan ia akan dosa, kecuali waqafahullahul malak, memberi kesempatan akannya muslim oleh malaikat, memberi kesempatan akannya muslim oleh malaikat salasa sa'atin 3 jam. Salasa sa'atin 3 jam. Fa in istaghfara, maka jika dia minta ampun min dzambihi, dari dosanya,
maka jika dia minta ampun dari dosanya, lam yukifu alaihi, niscaya tidak menetapkan ia malaikat akannya muslim di atasnya dosa. Walam yu'adzab yaumal qiyamah, dan tidak diazab ia muslim pada hari kiamat. Hadis sahih. Kullu bani adamin khata'un, setiap manusia itu sering terlibat dosa kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang terlibat dalam kesalahan ada yang bertaubat. Taubat dikasih masa oleh malaikat 3 jam. Dia mencuri jam 1, jam 2 mulai menyesal, jam 3 dan 2 jam kemudian tinggi penyesalannya, 2 jam setengah 4 dia kembalikan barangnya, dia minta maaf. Tidak ada dosa, tidak akan diazab pada hari kiamat. 3 jam masanya. Tapi apabila seorang muslim berbuat kebaikan langsung dicatat, tidak tunggu 3 jam. Jangankan berbuat, berniat saja untuk kebaikan dan belum terlaksana, itu dicatat 1 pahala. Mendapatkan 1 pahala. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, alangkah luas rahmat yang Allah berikan kepada seorang muslim. Kebaikan walaupun hanya niat sudah ada nilai, dosa walaupun sudah terlaksana ditulis 1. Kalau bertobat sebelum 3 jam, dosa nggak jadi ditulis dan tidak ada pengadilan pada hari kiamat. Tobat dengan syarat yang cukup. Kalau berkaitan dengan harta orang mesti dibayar. Kalau berkaitan dengan Allah, penyesalan dan istighfar. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yusabu fi jasadi, yang ditimpa musibah pada badannya. Yusabu fi jasadihi, yang ditimpa musibah pada badannya, kecuali amarallahu ta'ala hafadha, memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan malaikat penjaga. Kecuali memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan malaikat penjaga. Uktubu li abdi, tulis oleh kalian bagi hambaku, tulis oleh kalian bagi hambaku, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam, minal khairi, dari kebaikan, maka ya'mal, sesuatu yang ada ia mengamalkannya, sesuatu yang ada ia mengamalkannya, madama mahbusan fi wasati, selama dia ditahan dalam jeratku, madama selama dia bertahan, madama selama mahbusan dia ditahan, fi wisaki, dalam jeratku. Hadis sahih. Hadis ini sesuai dengan hadis yang kita baca kemarin. Apabila seorang muslim melakukan amalan-amalan di waktu sehat, ketika sakit amalan itu tidak bisa dilakukan, maka amalan waktu sakit sama dengan waktu sehat. Biasanya dia sholat tahajud, karena sakit nggak tahajud, dia tetap dapat pahala tahajud. Dia puasa Senin Kamis, karena sakit tidak puasa, hari itu tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Biasanya dia sholat duha, tapi karena dingin, gigil, dia tidak sholat duha, maka pahala duha pada hari itu dapat. Kata Nabi, tulis bagi hambaku amalan seperti biasa, selama dia berada dalam tahanan aku. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah.